soal nomor 70, sebenarnya kalau kalian sudah memerhatikan penjelasan di soal nomor 9, kalian harusnya sudah bisa menjawab karena kan logikanya berlawanan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi membeli di operasi pasar terbuka itu menciptakan inflasi atau meningkatkan jumlah uang beredar, berarti kebalikannya. Kalau kalau dia jual, berarti jumlah uang beredar turun, inflasi turun. Itu untuk ketika inflasi tinggi. Nah, sebenarnya tinggal kebalikannya aja ya. Nah, tapi di sini kalian udah tahu ya, justru tingkat diskonto harus dinaikkan. Karena apa? Kalau misalnya saya hanya menjelaskan lagi ya, mengurangi jumlah uang beredar ini berarti apa? Inflasinya lagi tinggi. Nah, kita tahu inflasi yang tinggi tidak baik. Kenapa? Karena inflasi itu menunjukkan kenaikan harga barang secara umum ya di satu negara. Nah, kalau inflasi inflasi perlu ada untuk menunjukkan karena inflasi itu ya salah satu tanda bahwa perekonomian bergerak kan. Itu harus ada. Tapi kalau inflasi nggak ada, justru ekonominya berarti lagi nggak bertumbuh, atau pertumbuhannya sangat kecil, atau kalau deflasi itu lebih parah, daya belinya lagi jelek tuh, ya lagi turun banget. Jadi inflasi itu perlu, tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, perlu dikendalikan dengan cara jumlah uang beredar diturunkan, ya. Bagaimana jumlah uang beredar diturunkan? Paling gampang, coba kalau secara diskonto artinya apa? Suku bunga harus dinaikkan. Kenapa suku bunga harus dinaikkan? Karena suku bunga yang dinaikkan membuat orang apa? Ketika dia meminjam uang, biayanya lebih gede. Nah, berarti mereka akan mengurangi pinjaman uangnya. Dan dari segi saving, orang akan meningkatkan saving. Karena insentif dari saving itu kan dari suku bunga. Nah, ketika suku bunganya naik, insentif untuk menabung lebih tinggi. Nah, ketika orang lebih banyak menabung dan mengurangi pinjaman, artinya uang yang beredar itu akan berkurang. Kenapa? Karena uang beredarnya pindah ke bank, dikendalikan sama si bank. Nggak bergerak, maksudnya uangnya dibikin tidak bergerak. Jadi ada kalanya uang perlu produktif, ada kalanya uang perlu dibikin tidak produktif. Ya, dia perlu dibikin produktif kalau mau ekonomi bergerak atau inflasinya tinggi atau dinaikkan. Tapi kalau inflasi terlalu tinggi mau direndahkan, diturunkan, itu uangnya dibikin tidak produktif dengan cara seperti ini. Ya, dari tingkat diskonto kalian udah dapat intuisinya. Lalu untuk reserve requirement, intuisinya adalah ketika di reserve ratio dinaikin, artinya bank harus lebih banyak persediaannya. Nah, berarti yang dipinjamkan berkurang sehingga money multiplier turun dan money supply juga turun ya. Udah dapat juga intuisinya ya. Menaikkan tingkat diskonto, menaikkan reserve requirement. Nah, tapi sekarang di pasar terbuka saya akan jelaskan. Kenapa kalau mau mengurangi money supply itu harus menjual surat berharga negara? Ya begitu. Karena itu deh dari pihak pemerintah menjual surat berharga negara, maka kan masyarakat membeli dengan uang. Nah, uangnya itu menjadi di bank sentral. Nah, itu uangnya jadi tidak produktif di bank sentral sehingga peredaran uang di masyarakat berkurang dan itu akan menurunkan jumlah uang beredar. Sehingga jumlah uang beredar yang turun itu akan menurunkan inflasi. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, menaikkan tingkat diskonto, melakukan penjualan di pasar terbuka dan kalau mau kalian tambahkan adalah menaikkan reserve requirement atau cadangan ya. Seperti itu untuk nomor 70. Oke, terima kasih atas perhatiannya.